Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Widya Lestari dengan NIM API 2311037. Saya akan melakukan tes KMME untuk mengetahui KSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Widya Lestari dengan NIM API 2311037. Saya akan melakukan deteksi dini masalah mental emosional pada anak balita atau KMME. Baik, mari kita mulai. Untuk peralatannya ada checklist, ada pulpen. Mari kita mulai. Oke, Ibu silakan duduk ya. Ini dengan Ibu K ya. Ini ada yang dikeluhkan. Jadi gini, Bu, anak saya itu 4 tahun. Terus sekarang itu aktif-aktifnya main gitu loh, Bu, sampai lupa makan. Ini tuh juga sering marah-marah, itu gimana ya, Bu? Baik. Ini anak ya, umur 4 tahun. Ini tadi berdasarkan hasil pemeriksaan sebenarnya bagus 36,6, nadinya bagus 105, pernapasannya bagus 31 kali per menit. Oke, ini sebelumnya mohon maaf Ibu, untuk di rumah yang masuk siapa? Saya sendiri. Baik, ini saya nanti akan melakukan tes deteksi dini masalah mental emosional pada anak Ibu. Nah, tujuannya untuk mengetahui Ibu apakah ada, mohon maaf, masalah ataupun kelainan mental emosional pada anak Ibu. Apakah Ibu bersedia sebelumnya? Iya, bersedia. Baik. Ini ada 14 pertanyaan Ibu. Nanti Ibu tinggal menjawab iya atau tidak. Itu ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah anak Ibu sering bereaksi negatif seperti contoh rewel, tidak sabaran, terus banyak menangis, terus mudah tersinggung, tapi tersinggung atau reaksinya berlebihan gitu? Iya. Terus apakah anak Ibu tampak lebih memilih untuk menyendiri? Tidak. Seperti contohnya bermain sendiri, terus menghindari teman-teman seumurnya dia, seperti itu? Tidak. Oke. Terus apakah anak Ibu cenderung bersikap menentang seperti itu? Contohnya misalnya dikasih tahu membantah, terus melawan, terus tidak mau menurut atau melakukan hal yang misalnya berbahaya gitu, seperti itu? Tidak. Terus apakah anak Ibu itu takut, cemas gitu berlebihan tanpa sebab? Tidak. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ibu ya, apakah anak Ibu sulit konsentrasi, seperti perhatiannya itu mudah teralihkan itu? Misalnya anak tidak bisa bertahan lama untuk bermain, tidak ya, ataupun mengalihkan perhatiannya ke bunyi-bunyi atau gerakan, terus duduknya itu tidak tenang, sebentar terus kemana-mana gitu, tidak. Oke. Selanjutnya, apakah anak Ibu itu lebih banyak menempel dan selalu meminta ditemani kayak lendutan sama Ibu gitu? Tidak. Jadi misalnya pas sedikit minta perlindungan ibunya, terutama ketika berada di situasi baru, tempat baru itu sering dapat gitu tidak. Terus apakah anak Ibu menunjukkan ada perubahan itu kurang tidur, misalnya sulit tidur, terus terjaga begadang semalaman kayak gitu? Tidak. Terus sering terbangun di waktu malam gitu, tapi yang ada beberapa ya, misalnya tapi nggak sering kan, nggak sering. Oke. Misalnya selanjutnya yang ke-8, ada perubahan pola makan, tapi perubahan pola makannya itu benar-benar tidak mau makan sama sekali,
Kalau ini masih mau makan sedikit gitu mau. Terus misalnya memilih-milih jenis makanan atau membiarkan makanan lama di mulut, misalnya di dalam mulut terus gitu, tidak. Oke, tidak. Selanjutnya, apakah anak ibu sering mengeluh sakit pada perut? Tidak. Misalnya sakit kepala, sakit atau perut gitu, tidak. Lainnya tidak ada. Terus selanjutnya, apakah anak ibu sering menunjukkan emosi yang negatif, misalnya sedih, nangis, tapi terus-terusan, terus mengeluh, marah, itu tidak. Misalnya anak merasa kesulitan menggambar, tapi langsung marah-marah, nangis-nangis, teriak-teriak gitu, tidak. Selanjutnya, apakah anak ibu mengalami kemunduran pola perilaku, misalnya ibu mengongkol kembali, jadi kayak kembali ke sebelumnya jadi ngongkol, terus kembali ke bayi kayak mengisap jempol kayak gitu, terus tidak mau pisah sama orang tuanya jadi kayak nempel terus gitu, tidak. Terus apakah anak ibu sering berkelahi, misalnya berantem gitu, menyerang anak yang lain gitu? Tidak pernah. Misalnya mengejek, contohnya, terus meneriaki, terus merebut permainan teman gitu? Tidak ini. Oke. Selanjutnya, apakah anak ibu sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh teman-temannya gitu, misalnya ibu ditinggal mainan terus dihindari, kayak gak diajak main kayak gitu? Tidak pernah nih. Misalnya mainannya sering direbut, atau misalnya kan ada anak kecil apa gitu dikeplak gitu? Tidak. Selanjutnya, apakah anak ibu sering cenderung berperilaku merusak atau sering ingin menang sendiri, contohnya merusak benda, terus menyakiti dirinya atau binatang gitu? Tidak. Oh baik, karena ini tadi berdasarkan hasilnya ini yang mungkin semuanya tidak ya Bu ya, hanya satu yang ya itu ya, yang jawabannya iya. Jadi dari hasil pemeriksaan ini anak ibu perlu melakukan konseling gitu, yang tujuannya ya untuk mengevaluasi lagi hasil dari keadaan itu gitu. Misalnya kali ini mengalami, mohon maaf ibu ada masalahnya itu karena sering rewel ya, tidak sabaran, banyak menangis, jadi perlu adanya konseling gitu. Nah nanti ibu bisa pemeriksaan lagi gitu. Nanti dievaluasi selama 3 bulan gitu ya. Nah nanti ada bukunya, yaitu buku pedoman berlangsung, nanti buat mengolah ininya, mengetahui, mengobservasi juga untuk masalah mental adiknya gitu ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan ibu dari 14 pertanyaan tadi? Tidak ada. Oke, jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mungkin hanya perlu pengawasan ibu selama 3 bulan gitu ya? Iya. Baik, itu saja dari saya ya. Terima kasih Bu.